Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Abdul Aziz dengan NIM 23250559, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komputer. Oke, baik, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah pemrograman 2 yang diampu oleh Bapak In Salihin STMkom. UTS kali ini saya mendapatkan challenge untuk membuat aplikasi KS mahasiswa, di mana dalam pembuatan itu terdapat beberapa step by step yang harus dilaksanakan atau dikerjakan terlebih dahulu untuk menjadi suatu aplikasi KS mobile untuk mahasiswa ini. Nah, di sini ada 7 level, sub level. Yang pertama ada level 1, simple task navigation, di mana ini tuh halaman simple terlebih dahulu, kayak menampilkan welcome, halaman welcome, login, dashboard, dan KS. Terus ada level 2 yaitu styling, di mana setelah kita membuat aplikasi atau dasar dari pada aplikasi itu, kita di styling, diperindah kembali tampilannya mengenai UI UX-nya kayak gitu. Selanjutnya itu dummy login, jadi mana ini tuh kayak menginputkan NIM dan password itu dummy gitu, jadi asal tapi terstruktur. Selanjutnya itu dummy KS. Nah, kita diinstruksikan untuk menggunakan array atau list, di mana berisikan mata kuliah semester 5 ini, terkhusus di program studi sistem informasi ini, dengan dihitungkan. Jadi kalau misalkan IP-nya itu di atas 3,5, maka akan muncul kata selamat kamu cum laude atau dan pertahankan. Nah, selanjutnya itu Smart Styling Presentation, di mana ini tuh setelah kita membuat aplikasi, kalau misalkan udah sampai level 4, itu kita harus dipresentasikan. Jadi kayak gini, dipresentasikan. Nah, selanjutnya itu level 6, di mana Local Storage. Ini tuh level di mana kita menyimpan semua mata kuliah yang didamikan, dan nilainya itu fixed, nggak berubah dan nggak berkurang, karena udah dummy disimpan di local storage. Nah, selanjutnya itu level ketujuh itu Firebase Authentication. Nah, dimana ini tuh kita menyimpan database-nya itu via database Firebase, jadi online, menyimpan database itu secara online di Firebase dengan. Nah, selanjutnya itu membuat form login, form register, dan form logout. Nah, form login ini berdasarkan Firebase atau database yang sudah diinputkan melalui register yang diinputkan ke Firebase database kayak gitu. Nah, dalam pembuatan aplikasi KHS mahasiswa ini saya menggunakan bahasa atau menggunakan React Native gitu, atau kalau saya lihat itu sama kayak Next.js. Nah, ini tampilan coding daripada aplikasi KS mahasiswa ini gitu. Di sini ada file index, di mana file index ini tuh sama halnya kayak tampilan welcome, di tampilan awal atau antar muka awal. Nah, selanjutnya itu tampilan dashboard, dan ada login juga, di mana login ini kalau misalkan berhasil maka diarahkan ke tampilan dashboard. Nah, kalau misalkan belum punya akun, di sini juga saya menggunakan atau membuat halaman register untuk membuat akun buat pengguna. Nah, di sini yang membedakannya itu saya menggunakan atau saya membuat halaman profile, di mana itu untuk mengupload foto. Jadi si mahasiswa itu bisa upload foto gitu. Karena sesuai ketentuan dalam salah satu level pembuatan aplikasi ini itu harus menampilkan foto dan logo. Nah, ini ada logo dan juga harus menampilkan foto di atas. Maaf, logo, terus ada IPK, fakultas, semester, mana ya? Nah, foto kamu, ini foto kamu di bagian bawahnya info akademik gitu. Nah, kita kembali lagi tadi ke ke ini. Nah, di sini juga ada tampilan KHS atau transkrip gitu. Ini ada tampilannya. Oke, kita lanjut ke aplikasinya. Nah, di sini seharusnya saya pakai ditabukannya di HP ya sebetulnya. Namun saya cerminkan ke laptop. Oke, sebelum kita lanjut, disclaimer dulu ya, bahwa KHS itu adalah kumpulan nilai mata kuliah pada
1 semester. Jadi misalkan semester 5 saya belajar 9 matkul dan nilainya udah keluar, misalkan kayak 3,9, nah itu adalah IP semester 5. Nah, kalau misalkan IPK itu kumulatif atau gabungan dari beberapa semester, misal dari IP semester 1 dan IP semester 5 sampai IP semester 5 itu digabungkan. Nah, itu hasilnya baru IPK gitu. Oke, karena tadi kita udah lihat codingnya dan alur pembuatannya, terus syarat persyaratannya, kita langsung ke aplikasi. Nah, ini ada aplikasinya. Aplikasi KS Mahasiswa di mana ini tuh halaman welcome atau halaman antar pertama muka. Harus ada logo, terus nama, created by, dan fitur-fitur lainnya. Di sini ada saya pakai logo kampus dan ini created by-nya atas nama saya. Nah, lanjut saja kita ke halaman register. Dan ini adalah halaman register, dan di sini registernya juga bisa manual dan bisa langsung pakai Facebook dan Google. Namun karena Google dan Facebook ini belum ada perkembangan lebih lanjut, jadi belum bisa diakses melalui atau belum bisa daftar melalui Facebook dan Google. Oke, kita selanjutnya saja. Kita contoh masukkan nama lengkap dummy aja. Contoh kita masuk Dian Sastro. Oke, dengan NIM. Nah, untuk NIM ini saya integrasikan hanya ada 3 NIM dengan karakter yang berbeda-beda. Soalnya kan ini Fakultas Komputer dengan NIM ada 3 prodi, Farmasi, Bisnis Digital, dan Komputerasi Akuntansi. Nah, untuk prodi SI ini untuk prodi SI itu kodenya itu 2505. Dan kalau untuk BD itu 2405, dan untuk komputerisasi akuntansi itu 2305. Oke, di sini sudah ada nama lengkap Dian Sarso. Mungkin kita pakai kode komputerisasi akuntansi. Jadi kodenya 23 itu 23 awal tahun masuk, 23 itu baru kode fakultas, terus 05-nya itu 23 ini tuh kode prodi, dan 05-nya kode fakultas. Maksudnya 0, terus ini nomor absennya misal 26. Terus emailnya Dian Sastro @gmail.com. Selanjutnya passwordnya misal Dian aja, Dian 123. Yes. Nah, Dian. Oke, karena tadi ada kondisi ya. Jadi kita tes aja dulu. Kan ini 2305 tuh kode dari komputerisasi akuntansi. Kalau misalkan kita ganti nih jadi 6 nih, apakah ada itu? Kita lihat. Nah, NIM tidak tersedia. Jadi emang harus antara 2505 atau 2405 atau 2305 kayak gitu. Ini kita kembali lagi karena mau pakai KA. Kita daftar langsung. Nah, kita tunggu. Kita tunggu buat akun. Oke, berhasil dan akan langsung diarahkan ke halaman login. Oke, kita masuk dengan NIM yang tadi yaitu 23.2305026 dan passwordnya Dian 123. Kita lihat apakah benar. Oke, benar. Kita masuk. Nah, kita akan langsung diarahkan ke halaman dashboard gitu. Nah, di sini ada tampilan dashboard ya, ada nama, ada NIM, ada IV semesternya, dan nama-nama lainnya, ada kaprodi, dan nah untuk kaprodinya tuh Dr. Andes Joko Prasetyo MPD. Nah, di sini kenapa IP semesternya masih kosong dan fotonya tidak ada dan jenis IPK semuanya itu masih kosong? Karena
profil mereka tuh masih kosong, jadi belum diinputkan. Nah, untuk tadi fungsi daripada coding di sini, coding profile itu untuk menginputkan informasi pribadi daripada mahasiswa itu sendiri gitu. Kita masuk aja, kita langsung aja ke halaman profile untuk menginputkan contoh kayak foto dan lainnya. Berapa ini? Nah, ya sudah, kita edit. Kita misal masukkan alamat Bandung. Nah, di sini kan tadi kita daftarnya KA. Nah, di sini juga udah otomatis masuk ke KA, komputerisasi akuntansi. Kita mau tambahkan foto nih. Kita mau tambahkan foto nih. Sebentar, agak membutuhkan waktu yang lama ya. Nah, kita pilih foto apa ya? Oke, ini saja gak sih? Oke, kita potong dan kita simpan. Oke, foto telah diperbaharui. Oke, kita lihat di dashboard. Nah, ini fotonya sudah ada ya. Nah, namun IP semesternya itu belum ada. Nah, syaratnya kita harus mengakses minimal 1 kali dulu ke Transip ini karena buat verifikasi. Kita masuk dan kita lihat IP-nya atau IPK-nya. Jadi IPK dari Dian Sastro ini tuh gini, ada IP semester 1 sampai 5 dan juga ada IPK. Jadi IPK yang tadi sudah jelaskan bahwa IPK itu adalah gabungan dari semua IP. Gitu. Namun IP itu penjumlahan hasil belajar selama 1 semester. Nah, ini juga kita lihat ya IP-nya bisa per semester atau maksudnya mata kuliahnya bisa per semester. Per semester juga bisa dilihat ada ya semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 dan tentunya semester 5. Nah, gini. Nilainya juga ada. Nilainya juga ada gini. Oke. Nah, kan di sini juga bisa menampilkan semua mata kuliahnya. Tuh semuanya dari semester 1 sampai semester 5 ada. Nah, itu. Oke, kan tadi ada kondisi di mana kalau misalkan IPK-nya di atas 3,5 maka akan muncul pesan cum laude dan sempurna lah gitu bahasanya. Nah, karena ini IPK-nya itu di bawah 3,5 atau ini IPK-nya 1,38, makanya pesan itu tidak akan muncul karena tidak memenuhi kondisi pertama yaitu harus di atas 3,5. Tuh. Oke, kita lanjut saja. Oke, kita ke dashboard. Di sini juga nah ini juga otomatis ya. Nah, jadi kalau misalkan IPK-nya di bawah 3 itu merah. Terus kalau misalkan di IPK-nya tuh di atas 3 atau sama dengan 3,49 itu warna orange. Tapi kalau misalkan IPK-nya di atas 3,5 baru bakal berwarna hijau. Jadi sini juga udah terlampir ya data mahasiswa itu. Gitu. Dan juga ini kaprodinya itu Dr. Andes Joko Prasetyo MPD. Dan di sini juga ada menu PPL, PAL, PKL, KKN, dan juga skripsi atau dospemnya itu nanti bakal siapa. Jadi sudah ditentukan. Gitu. Oke, kita kembali atau kita masuk ke akun yang IPK-nya di atas 3,5. Kita validasi ya keluar. Oke, karena tadi saya sudah membuat juga ya IPK-nya mahasiswa dengan IPK tinggi, kita masuk saja 2325 05 059. Nah, kalau misalkan 2505 berarti itu program studi sistem informasi. Oh ini, passwordnya belum terisi, makanya nggak bisa. Kita lihat.
Oke, login berhasil. Nah, ini contoh akun atau mahasiswa dengan IPK di atas 3,5. Yang mana ini tuh IPK-nya 3,99. Oke. Nah, di sini juga sama kayak tampilan yang tadi ya. Ada tampilan dosen, wali atau bimbingan dengan ada PL, PPL, PL, KKN dan skripsi. Juga ada fotonya. Kenapa ini langsung ada foto? Karena sebelumnya saya sudah inputkan terlebih dahulu. Gitu. Oke, kita ke halaman profile. Di sini sudah jelas ya bahwa kalau NIM-nya ada 2505 itu udah otomatis sistem informasi gitu. Ini alamatnya, terus jenis kelasnya, terus masa aktif akunnya dibuat tanggal 2 bulan 11 2025, status aktif. Jadi keterangan mahasiswanya itu masih aktif gitu, masih aktif di perguruan tinggi tersebut. Oke, kita lihat di menu transkripnya ini bukan hampir sama sih, sama kayak sebelumnya, namun yang membedakannya itu karena ini IPK-nya itu di atas 3,5, maka ada informasi tambahan untuk mahasiswa tersebut. Itu ada informasi ini, IPK sempurna outstanding, prestasi akademik yang luar biasa, pertahankan nilai sempurna ini. Jadi kalau misalkan IPK jadi atas 3,5 bakal muncul pesan ini gitu. Karena ini IPK-nya 3,99. Pun untuk IP-nya itu hampir sama ya, mungkin karena ada salah satu mata kuliah yang kurang kayaknya, atau B atau amin gitu. Nah, untuk IP semester 1-nya tuh udah 4, semester 2 4, semester 3 4, semester 4 4, dan semester 5 juga 4. Mungkin kayak gitu. Oke, kita bisa ditampilkan semua ini tuh. Oke, tuh ini semuanya hampir A ya, dan juga bisa dirubah tuh berdasarkan ini, bisa berubah juga semesternya, ini juga bisa berubah. Oke, jadi itu. Nah, tadi kita keluar terlebih dahulu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dan saya tampilkan melalui hasil project yang saya buat dalam UTS pemrograman mobile 2 ini, yaitu aplikasi Keasis Mahasiswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada penyampaian informasi dan pemberian informasi dari saya ada kekeliruan data, mohon untuk dikoreksi. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.